Kisah asal-usul sejarah ibadah haji. Ternyata, ibadah haji bukan pertama kali dilakukan di zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi jauh sebelum itu. Ibadah haji merupakan syariat agama yang sudah lama ada dan sudah dilakukan oleh para nabi dan umat terdahulu. Diriwayatkan, bahwa Nabi Adam alaihissalam dahulu sudah melaksanakan ibadah haji sebanyak 40 kali. Beliau berangkat dari Al-Hindi atau India dengan berjalan kaki. Malaikat Jibril alaihissalam pernah berkata kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, sesungguhnya malaikat bertawaf di Al-Bait." Haji adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu haja, yahuju, hajan. Secara lugha atau bahasa, makna haji adalah mengunjungi, menyengaja, dan naik haji. Menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Muin, bahwa kata haji secara bahasa maknanya adalah menyengaja, menuju, atau banyak-banyak menuju sesuatu yang diagungkan. Sedangkan menurut syara, haji maknanya adalah menuju Ka'bah untuk menunaikan ibadah haji. Ibadah yang dilakukan jamaah haji diantaranya adalah ihram, wukuf di Arafah, lempar jumroh, tawaf, sa'i, dan tahallul. Tradisi berhaji juga sudah berlangsung sejak masa Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail hingga sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW. Namun, dahulu orang Arab sungguh ngawur, di mana banyak ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail yang sudah dimodifikasi dan dirubah oleh mereka. Ka'bah sebagai tempat suci dipasangi berhala-berhala, dan mereka juga menyekutukan Allah. Tempat mulia seperti Bukit Sofa dan Marwah juga diberi berhala. Menurut mereka, berhala itu bisa menjadi wasilah untuk bertakorup kepada Allah. Perubahan itu juga dilakukan terhadap syiar haji. Mereka saat menyembelih hewan ternak juga tidak menggunakan asma Allah. Tradisi orang-orang Arab jahiliyah ini sungguh sesat dan musyrik. Dalam kitab Manhal Qoton Tarihut Tashri'al Islam At-Tashri' wal Fiqh dijelaskan, bahwa orang-orang Arab jahiliyah melaksanakan ibadah haji dengan tradisi menyimpang. Yaitu saat tawaf mengelilingi Ka'bah, mereka tidak memakai pakaian alias telanjang. Yang memakai hanyalah suku Quraisy dan keturunannya. Menurut mereka, pakaian mereka kotor sedangkan pakaian orang Quraisy suci. Apabila suku Quraisy tidak memberikan pakaian sucinya, maka orang-orang Arab jahiliyah itu akan nekat tawaf secara telanjang. Tradisi ibadah haji yang buruk ini lantas terus dilakukan sampai turunnya Quran Surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, "Kenakanlah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid." Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Bisyarhi Sahih Muslim Ibnil Hajjaj menjelaskan, bahwa orang Arab jahiliyah terbiasa melakukan tawaf dengan telanjang. Mereka membuka dan melemparkan pakaian mereka hingga terinjak-injak di tanah sampai pudar warnanya. Setelah Quran Surat Al-A'raf ayat 31 turun, Nabi Muhammad SAW lalu melarang ibadah tawaf di Ka'bah dengan cara telanjang. Di masa Nabi Muhammad, ibadah haji pertama kali disyariatkan atau diwajibkan bagi setiap orang Islam terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan terjadi pada tahun ke-5 Hijriyah, ke-6 Hijriyah, dan ke-8 Hijriyah. Ada pula yang mengatakan pada tahun ke-9 Hijriyah, yaitu semenjak turunnya Quran Surat Al-Imran ayat 97 yang artinya, "Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam." Adapun jumhur ulama mengatakan, bahwa ibadah haji resmi disyariatkan kepada Nabi Muhammad dan kaum muslim pada tahun ke-9 Hijriyah. Saat itulah umat muslim mulai melakukan haji di Baitullah yang sudah dibersihkan dari berhala. Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah telah melakukan ibadah haji berkali-kali dan jumlahnya tidak diketahui. Namun setelah beliau hijrah, beliau hanya melakukan ibadah haji satu kali yang dikenal dengan nama Haji Wada. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, dan hukumnya adalah fardu ain yaitu wajib bagi setiap muslim yang mampu sekali seumur hidup. Orang-orang yang naik haji adalah duyufur rahman atau tamu-tamu Allah yang maha pengasih. Ada banyak sekali keutamaan naik haji dan umroh. Keutamaan pertama, adalah sebagai tamu Allah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan, bahwa Rasulullah bersabda, "Orang-orang yang beribadah haji dan umroh adalah duta Allah. Apabila mereka meminta, maka akan diberi. Apabila mereka berdoa, maka akan dikabulkan. Dan apabila berinfak, maka akan diganti." Hadis riwayat Tamam Ar-Razi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Duta Allah itu ada 3, yaitu orang yang berperang, orang yang berhaji, dan orang yang umroh. Hadis riwayat Nasai. Keutamaan kedua, adalah pahala dan biaya yang dikeluarkan akan dilipat gandakan. Diriwayatkan dari Buraidah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biaya yang dikeluarkan untuk menunaikan ibadah haji itu pahalanya seperti biaya yang dipersiapkan untuk perjuangan membela agama Allah, fisabilillah, dengan 700 kali lipat. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah. Keutamaan yang ketiga adalah dosa-dosanya diampuni Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa menunaikan ibadah haji karena Allah sedangkan dia rafats atau ucapan dan perbuatannya membangkitkan birahi, dan tidak berbuat kefasikan, maka dia keluar dari semua dosanya bagaikan hari ketika dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, satu umroh ke umroh lainnya menjadi tebusan atau kafarat terhadap dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tiada lain balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan keempat adalah doanya mustajab. Rasulullah bersabda, ya Allah, ampunilah orang-orang yang berhaji dan ampuni pula orang-orang yang dimintakan ampunan oleh orang yang berhaji. Hadis riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda, ada 5 orang yang doanya tidak akan ditolak, yaitu doanya orang naik haji sehingga dia kembali dari hajinya, doa orang yang berperang sampai ia pulang dari peperangannya, doa orang yang dizalimi sampai ia ditolong, doanya orang sakit hingga sembuh, dan doa saudara bagi saudaranya yang lain. Hadis sahih dari Said bin Jubair. Itulah sejarah ibadah haji dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa berhaji dan umroh ke tanah suci Makkah. Mengingat, ibadah haji adalah hukumnya wajib bagi muslim yang mampu, maka, hendaknya yang sudah mampu untuk segera berikhtiar mendaftarkan diri untuk mengambil porsi haji. Untuk yang belum mampu, berdoalah dan berusaha menabung sedikit demi sedikit. Insya Allah niat dan keinginan kita untuk pergi ke tanah suci dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lamu bishawab.